Shalom. Sebelum kita mulai kebaktian kita, marilah kita saat teduh. Amin. Selamat Hari Pentakosta bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah momen perayaan besar bagi seluruh jemaat Tuhan di dunia ini. Gereja berdiri di dunia oleh karya Roh Kudus yang memanggil, mempersatukan dan meneguhkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan gereja. Terpujilah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah yang menyelamatkan dan yang memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Karena itu, marilah kita bersukacita. Kita masukkan namanya dengan arbab dan serunai, dan segala bernapas akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian buku ND NHKBP nomor 109 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku NHKBP nomor 461. Ayat 1. Dan
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NHKBP nomor 686 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 719 ayat 2.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita membaca secara responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 723 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada minggu Pentakosta hari ini, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita kita, yaitu dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hamba-Nya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba-Nya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah kesana, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan setiap orang yang mau belajar dari masa lalu akan memiliki rasa optimis, walaupun kadang harus melewati masa-masa sulit, karena semua itu akan membawanya kepada kehidupan baru dan harapan yang baru. Saat ini kita menghadapi ancaman virus corona dan dampak yang ditimbulkan. Ancaman ini sangat mencemaskan semua orang. Jadi dalam situasi ini muncul pertanyaan iman dalam diri kita, bahkan dalam diri banyak orang. Di manakah Allah di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah Allah meninggalkan umatnya? Kita seakan ingin menjadi agar terbebas dari masalah. Kita ingin berseru sekuat-kuatnya agar Tuhan mendengar jawaban
dari kita. Bahkan ada yang bertanya-tanya, apakah pandemi ini adalah hukuman dari Allah? Bagaimana kita harus menghadapi ini? Dalam sejarah Alkitab, kita juga pernah menemukan pertanyaan yang sama. Dalam Mazmur 42, kita melihat pemazmur itu sangat sedih. Bahkan dia mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sehingga orang bertanya-tanya, di manakah Allah? Dalam Mazmur 38, Daud digambarkan ia sangat menderita karena penyakit yang ia alami. Ia kehabisan tenaga dan merasa remuk. Dan kemudian ia mohon kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku, segeralah menolong aku. Saudara-saudara yang kasih, hari ini di Minggu Pentakosta ini, dalam peringatan ini, kita diajak untuk melihat karya Allah dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Bagaimana Allah menyelamatkan umatnya, bagaimana Allah melindungi umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan umat, melainkan Allah selalu membimbing, menuntun, dan mengarahkan. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 11 ayat yang ke-19, Aku akan memberikan mereka hati yang baru dan roh yang baru. Karena itu saudara yang kasih, belajar dari pengalaman Israel, bagaimana Tuhan menyertai mereka, maka pada Minggu Pentakosta ini kita juga melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang kasih, pada hari ini kita akan melihat kedatangan roh Tuhan itu untuk menuntun hidup. Yang pertama saudara-saudara, Roh Kudus datang untuk memerdekakan kita, untuk memberi kemerdekaan kepada kita. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan berarti kebebasan. Seperti seorang budak dibebaskan dari kekuasaan majikannya. Seorang budak yang belum dibebaskan, maka yang berhak atas dirinya adalah tuannya, dan hidupnya sepenuhnya adalah milik dari majikannya. Kedatangan Roh Kudus adalah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Hal itu dapat kita lihat dari karya penyelamatan Allah. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, membebaskan mereka dari penderitaan, membebaskan mereka dari kemelaratan yang setiap saat menghantui kehidupan umat Israel. Perbudakan itu membuat mereka tersiksa. Perbudakan itu membuat mereka tidak bebas. Perbudakan itu membuat mereka khawatir sewaktu-waktu mereka akan dijual oleh tuannya. Namun sekarang saudara-saudara, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Allah membebaskan mereka dari penderitaan itu. Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Yang berikut saudara-saudara, semenjak kematian Tuhan Yesus, murid-muridnya itu semuanya sembuh. Mereka takut. Mereka di dalam rumah, mereka mengunci rumah. Namun pada hari Pentakosta ini, hal yang luar biasa terjadi bagi mereka. Mereka yang biasanya takut dan bersembunyi di rumah, sekarang mereka keluar dari rumah dan mereka tidak lagi takut. Mereka berkhotbah menyuarakan Injil. Karena itu saudara-saudara, kedatangan Roh Kudus itu membebaskan kita dari ketakutan, membebaskan kita dari perbudakan. Sekarang Allah menjadikan kita menjadi orang yang merdeka, hidup yang percaya akan kuasa Tuhan. Sebagaimana murid-murid Yesus, sekarang mereka hidup sebagai orang yang merdeka. Demikianlah kita saudara-saudara yang kasih. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan harus menjadi orang yang merdeka.
bukan lagi menjadi orang yang diperbudak, tapi merdeka, bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran. Yang kedua, Roh Kudus datang memberi kekuatan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Kekuatan dalam hal ini, saudara-saudara, bukan berarti hanya memiliki tenaga yang kuat secara fisik, bukan. Tetapi merujuk juga kepada kuat secara rohani. Kekuatan menguasai diri, kekuatan menguasai amarah, kekuatan mengontrol diri, kekuatan menguasai lidah, kekuatan menguasai mulut. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang kasih, kekuatan Allah yang seperti inilah yang diberikan kepada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Coba kita bayangkan, saudara-saudara, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka berhadapan dengan laut mati. Ketika mereka berhadapan dengan laut mati, di belakang mereka sudah ada tentara-tentara orang Mesir yang mengejar mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Di depan ada laut, di belakang tentara Mesir sudah mengejar. Apa yang harus mereka lakukan? Kalau seandainya mereka panik, apa yang terjadi? Kalau seandainya mereka bingung, apa yang terjadi? Tentu saudara-saudara yang kasih, akan banyak korban di antara mereka. Mungkin akan terjadi anak-anak yang terinjak-injak. Mungkin terjadi lansia yang akan terinjak-injak. Tapi semuanya itu tidak ada yang terjadi. Kenapa? Karena mereka memiliki ketenangan. Mereka tidak panik. Inilah kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Musa juga demikian. Musa juga tidak panik, tetapi dia dengan tenang memohon petunjuk dari Tuhan. Dia hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Ketenangannya membuat dia bisa berhubungan baik dengan Allah. Akhirnya saudara-saudara yang kasih, Allah memberi kekuatan kepada Musa lewat tongkatnya. Dia membelah laut itu, dan kemudian orang Mesir itu, orang Israel itu dapat melewati laut itu. Saudara-saudara yang kasih, Roh Kudus datang kepada kita memberikan kekuatan yang seperti ini. Dia memberikan kekuatan kepada kita ketika kita sekarang sedang menghadapi musuh. Musuh yang tidak kelihatan, yang membuat semua orang ketakutan, yang membuat semua orang khawatir. Maka sekarang Roh Kudus Tuhan datang untuk memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengontrol diri, memberikan kepada kita kekuatan supaya kita tidak panik. Walaupun keadaan ekonomi sekarang lagi terpuruk, tapi kita tidak stres. Kenapa saudara-saudara? Karena ada Roh Kudus Tuhan yang berikan kekuatan kepada kita. Karena itu, terimalah Roh Kudus Tuhan supaya kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi situasi kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang kasih, Roh Kudus datang untuk membimbing kita. Membimbing dalam hal ini bukan berarti membimbing hanya berjumpa dengan Yesus, bukan. Tetapi membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran, membuat kita masuk pada persatuan yang semakin mendalam dengan Kristus. Yohanes berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang kasih, hari ini firman Tuhan menggambarkan kepada kita kehidupan yang kita jalani ini adalah seperti melintasi gurun. Hidup di gurun adalah gambaran kehidupan yang penuh dengan bahaya. Hidup di gurun itu adalah gambaran hidup yang ganas, penuh dengan ancaman yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan kita.
Karena itu siapa yang akan menolong kita? Maka firman Tuhan tadi katakan, aku akan memberikan penolong. Berjalan di padang gurun, kita membutuhkan kompas. Berjalan di padang gurun, kita membutuhkan bimbingan. Berjalan di padang gurun, kita membutuhkan arahan. Inilah Roh Kudus itu, saudara-saudara yang kasih. Roh Kudus menjadi kompas bagi kita, membimbing kita, dan memberikan arahan kepada kita. Ketika pada hari Pentakosta, ada banyak berkumpul bangsa di Yerusalem. Ketika itu murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dalam bahasa asing. Namun hal yang luar biasa, saudara-saudara, semua orang yang hadir di situ mengerti dalam bahasa mereka sendiri. Dengan melihat hal ini, saudara-saudara yang dikasih, mau kita katakan bahwa Roh Kudus datang untuk membimbing kita untuk hidup dalam persatuan, untuk hidup dalam persekutuan. Perbedaan tidak lagi menghalangi kita untuk bersatu. Walaupun kita berbeda-beda, namun Roh Kudus Tuhan telah membimbing kita dan membuat kita untuk hidup saling mengerti. Karena itu, saudara-saudara yang kasih, agar kita mampu hidup dalam persatuan yang dibangun oleh Roh Kudus Tuhan, maka kita harus hidup dengan membuahkan buah-buah roh. Hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kelemah lembutan, dan hidup dalam penguasaan ini. Kalau kita hidup dari buah-buah roh seperti ini, saudara-saudara, maka akan nyata di dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwa. Maka kita akan memiliki kesegaran jiwa. Karena itu, saudara-saudara yang kasih, belajar dari pengalaman sejarah bagaimana Tuhan menyertai umatnya yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena itu sekarang jangan padamkan roh di dalam hidup kita, tetapi terimalah Roh Kudus Tuhan agar Ia membebaskan kita, agar Ia memberi kekuatan kepada kita, dan agar Ia membimbing kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepada Bapa atas firman-Mu hari ini. Pada minggu perayaan Pentakosta ini, Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa lewat kuasa Roh Kudus, Engkau akan menuntun kami, Engkau akan membimbing kami, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, dan Engkau akan membebaskan kami. Bapak yang baik, pada saat ini kami masih menghadapi wabah yang membuat banyak orang khawatir dan takut. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau menguatkan kami, memberikan kekuatan kepada kami agar kami dimampukan untuk menghadapi semuanya. Berkati kami Tuhan, berkati gereja, supaya oleh gereja banyak orang Tuhan disembuhkan, supaya mereka tidak lagi khawatir, tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan, tetapi mereka hidup berserah kepada-Mu. Berkati negara-Mu Tuhan, negara kami Tuhan, supaya negara kami ini memperoleh kebijaksanaan bagaimana menghadapi wabah ini. Berikan kuat kuasa melalui Roh Kudus untuk membimbing pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka Tuhan dimampukan untuk memimpin negara ini dalam keadaan yang sulit. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi para medis yang terus berjuang di garda terdepan untuk mengatasi wabah ini. Berikan mereka Tuhan kekuatan, berikan Tuhan mereka kemampuan, agar oleh kuasa-Mu mereka dimampukan untuk mengatasi. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan mampu menghadapi ini, dan Engkau akan membawa kami keluar dari wabah ini. Kami memuji Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 714, ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Sobat Agung, jauhkanlah pencobaan, bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkan Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni
dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Margo